Shalom Bapak Ibu dan teman-teman semuanya dimanapun kita semuanya berada. Salam sejahtera buat semuanya. Kita ketemu lagi di dalam program Sapaan Rohani BPN. Ya, saya percaya bahwa hari ini teman-teman Bapak Ibu semuanya diberkati Tuhan secara luar biasa. Dan benar-benar sukacita Tuhan, sukacita Paskah terutama boleh kita alami hari ini. Dan teman-teman yang sudah diberkati oleh Tuhan boleh menyalurkan berkatnya melalui rekening di bawah ini. Ya, jadi sama-sama kita boleh memberkati teman-teman semuanya dimanapun nantinya berada. Terima kasih. Dan oke, saat ini mari kita bersama-sama, kita mau tenangkan hati kita. Kita mau memulai doa kita. Kita mau undang Allah Roh Kudus untuk boleh menyertai kita, untuk boleh memenuhi setiap hati kita dimanapun kita berada saat ini. Sama-sama kita mau nyatakan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup kami, di hidupku. Mari mengalir, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus. Nyatakan di hati kami, di hatiku. Sekali lagi kita mau nyatakan, mengalirlah kuasamu kuasa Roh Kudus. Amin. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus di hatiku, di hatiku mengalirlah, mengalirlah oh Roh Kudus di hidup kami, di hidupku. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kami mengucap syukur padamu ya Bapa, karena hari ini benar-benar kami tetap boleh merasakan berkat-Mu. Kami boleh merasakan cinta-Mu, kami boleh merasakan kasih-Mu. Karena benar-benar kami boleh merasakan Tuhan yang menyertai setiap kami, selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapa, karena sampai dengan hari ini pun Tuhan masih boleh membuat setiap kami ini boleh menikmati setiap berkat-berkat-Mu yang luar biasa. Kedahsyatan karya tangan-Mu, perbuatan tangan-Mu Tuhan, untuk boleh benar-benar menyertai setiap hidup kami. Apapun permasalahan yang kami alami, apapun kondisi kami saat ini, tapi kami boleh tetap merasakan cinta Tuhan yang tidak pernah pergi dari setiap kami. Itulah anugerah yang sudah Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Dengan cuma-cuma kami boleh menikmati kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami boleh tetap dari relung hati kami yang paling dalam, kami boleh menyatakan bahwa semuanya adalah baik. Sangat amat baik bagi setiap kami. Karena Tuhan yang sudah menetapkan dari awal, semuanya adalah baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku
yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Benar Tuhan, semuanya yang sudah kau rancangkan dalam hidup kami dan apa yang boleh kami alami, benar-benar Tuhan boleh menyatakan semuanya adalah baik. Terima kasih Tuhan. Dari semula telah kau tetapkan setiap hidup kami di dalam rancangan-Mu yang indah Tuhan. Dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari nyatakan semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup, kau jadikan hidupku, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup, kau jadikan berarti bagimu. Kami bersyukur atas segala rencana-Mu, atas rancangan-Mu yang selalu baik bagiku. Engkau berikan dan Kau tuliskan masa depanku sungguh baik dan sungguh indah. Terima kasih, kami bersyukur sebab aku punya Tuhan yang luar biasa, Bapa yang mengasihiku terlebih dulu. Terima kasih kami Tuhan, terima kasih. Mari bersyukur untuk kasih-Nya, mari bersyukur untuk berkat-Nya, mari bersyukur
bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan. Yang terbaik Terima kasih Kau sediakan bagi kami. Sungguh tangan-Mu tak kurang panjang, Terima kasih memberikan pertolongan bagiku. Terima kasih, selalu ada harapan ketika kami datang padamu. Terima kasih, terima kasih, sungguh teramat baik yang Kau berikan, yang Kau sediakan bagi kami. Perlukan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Engkau sungguh menjadikan hidup kami berarti, Tuhan. Dengan merasakan berkat-berkat-Mu, benar-benar kami boleh merasakan bahwa Tuhan menyayangi setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kalau sebentar kami boleh mendengarkan renungan, biarlah benar-benar Tuhan boleh bekerja saat ini. Allah Roh Kudus pun juga boleh membantu kami untuk menerjemahkan setiap firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Biarlah dengan bahasa yang boleh dimengerti, boleh masuk ke telinga kami dan boleh kami resapi. Dan biarlah benar-benar firman-Mu menjadi pelita kehidupan bagi kami dan boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu sehingga apa yang boleh beliau bagikan benar-benar berasal daripada-Mu dan menguatkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa lagi dalam Sapaan Rohani BPN. Perkenalkan, nama saya Ari Mardhano Kencana, saya dari BPK, PKK Denpasar. Hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu anggur baru dalam kantong kulit yang baru. New things is coming, be humble and resilient. Banyak hal-hal baru yang akan datang, tetaplah kita selalu membangun sikap kerendahan hati dan juga mudah berubah, mudah beradaptasi. Hari ini saya diminta untuk membawakan sebuah tema yang sedikit berbeda mungkin dibandingkan hari biasa, karena saya diminta untuk berbicara tentang pentingnya sebuah kepekaan mendengar dan mau berubah, tapi dihubungkan dalam pekerjaan dan bisnis atau usaha kita di saat-saat ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita hendak bersama-sama mendengarkan sebuah firman, yaitu dari Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang di dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terperihalalah kedua-duanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Murid-murid Yohanes bertanya, kami dan orang-orang Farisi berpuasa, kenapa muridmu tidak? Demikian pertanyaannya mungkin kepada Yesus. Mungkin maksudnya, kami ini loh orang-orang yang taat beragama, begitu kira-kira. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa Yesus akan membawa mereka pada sebuah pengenalan akan Allah yang jauh lebih mendalam. New things is coming karena kehadiran Yesus. Ada banyak hal baru akan datang karena kehadiran Yesus. Allah tidak lagi hanya dikenal
hanya dengan cara menjalankan tradisi-tradisi atau aturan-aturan agama di kulit di luar saja, tetapi harus dikenali dengan hati. Tentunya ini adalah sebuah disrupsi kepercayaan, sebuah cara berpikir yang sangat berbeda dari orang-orang Yahudi saat itu, bahwa orang hanya dibenarkan karena melakukan hukum Taurat dengan sebaik-baiknya. Kalau saya melakukan A, B, C sesuai dengan hukum Taurat, saya adalah bagian orang-orang yang benar. Tapi kalau saya tidak melakukan A, B, C, salah sedikit saja, maka saya adalah orang-orang yang tidak masuk dalam hitungan orang yang benar. Lalu apa hubungannya dengan hati? Tuhan Yesus menjelaskan dengan cara yang sangat unik, dengan meminjam cara yang sudah mereka kenali sendiri, yaitu kantung anggur dan anggur. Zaman itu kantung anggur dibuat dari kulit binatang, biasanya seringkali kulit kambing. Kantung itu waktu baru, dia akan langsung meregang ketika dimasuki anggur yang baru. Karena anggur yang baru itu akan berfermentasi, akan mengembang di dalam kantong anggur, sehingga dia akan mengembang. Tapi lama-kelamaan, kantong ini akan kehilangan elastisitasnya, akan kehilangan kemampuannya untuk beradaptasi dan mengembang. Dia akan lama-lama menjadi keras. Ketika kantong itu menjadi keras, tidak boleh lagi diisi oleh anggur yang baru. Karena ketika anggur yang baru ini dicelupkan lagi dalam kantong yang lama, kantong yang keras, dia akan mengembang sehingga kantong yang keras itu sudah tidak memiliki lagi sifat elastisnya atau sifat untuk beradaptasinya. Kantong itu akan robek dan koyak. Kantongnya rusak, anggurnya terbuang percuma. Kantong yang baru diperlukan untuk hukum Tuhan yang baru, agar hukum itu bisa bertumbuh dan mengembang. Untuk menerimanya dibutuhkan sikap kerendahan hati, dibutuhkan humbleness, dibutuhkan sungguh-sungguh sikap yang sangat rendah hati. Bukan sikap merasa jago, merasa hebat dalam segala hal, merasa benar dalam segala hal, seperti murid-murid Yohanes tadi ketika mereka menghampiri Yesus dan bertanya. Hukum Tuhan yang baru juga membutuhkan kantong yang masih bisa meregang, adaptif, luwes untuk mengembang, mengikuti fermentasi anggur itu. Ketika hal-hal yang baru yang datang, kita sangat butuh kerendahan hati untuk menerima, mau mendengar, tidak prejudis duluan, tidak dulu-dulu merasa benar, tidak, dan juga sangat dibutuhkan sikap resilient, sikap adaptif, sikap yang mudah mengembang, luas, lentur dalam berubah. Juga di dalam pekerjaan-pekerjaan kita dan usaha kita yang kalau kita kaitkan pada hari ini. Sayangnya Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, harus kita akui bahwa kita seringkali sangat kaku dan tidak mau berubah. Dewasa ini, di era perubahan ini, justru sikap mental dan rohani yang di dalam pewartaan inilah sangat diperlukan, baik di dalam pelayanan kita maupun di dalam usaha dan pekerjaan kita. Sikap kantong yang baru yang mau dan siap untuk mendengar perubahan, sikap kantong yang lentur luas untuk berubah. Ini yang sangat kita perlukan di dalam pekerjaan, dalam usaha atau bisnis kita. Kita sekarang sedang sangat dekat, bahkan mungkin berada di sebuah titik perubahan besar berikutnya. Titik perubahan yang banyak ahli mengatakan eksponensial, artinya sangat cepat perubahan yang akan terjadi. Misalnya saja kita tahu bahwa industri 1.0 di abad 18 manusia baru belajar untuk berproses produksi karena sudah menemukan mesin uap. Kemudian baru 2 abad berikutnya industri 2.0 ditemukannya listrik menjadi produksi massal kita buat sebagai bagian dari manusia. Kemudian pada industri 3.0 yaitu pada abad 20 kita mulai memasuki abad informasi. Tetapi di awal abad 21 ini hanya sekitar belasan tahun saja kita sudah mulai masuk pada industri 4.0 yaitu berlaku pada otomasi dan cyber. Begitu cepatnya, begitu eksponensialnya perubahan-perubahan dari 200 tahun kemudian 100 tahun. Kemudian sekarang hanya dalam belasan tahun kita sudah mengalami perubahan-perubahan yang demikian cepat. Kedepan banyak ahli mengatakan akan ada disrupsi besar-besaran, akan ada perubahan besar-besaran dalam teknologi digital. Listrik surya yang dulunya mahal dan tidak ekonomis, tidak bisa dibuat bekerja, sekarang menjadi semakin murah dan semakin mahal dan semakin massal. Kita mungkin berbisnis tidak lagi akan tergantung pada infrastruktur. Barangkali ini menjadi suatu discernment kita, diskresi kita. Barangkali apabila kita bisnis, kita tidak perlu lagi untuk berinvestasi besar-besaran di tempat-tempat yang terlalu mahal, karena infrastruktur tidak lagi menjadi hal yang penting. Barangkali
internet 5G yang kata Menkominfo yang lama katanya, untuk apa sih internet cepat? Sudah di depan mata. Internet yang cepat bukan semata-mata supaya kita atau teman-teman muda kita tidak nge-lag dong waktu nonton YouTube. Bukan hanya tentang itu saja, tapi begitu besar data yang akan kita bisa pakai sehingga menyebabkan virtual reality menjadi sangat mudah. Mungkin saatnya kita untuk mulai belajar virtual reality. Kemudian bahkan dalam hal medis pun, karena adanya robotik dan juga data yang sangat cepat, bahkan dalam hal medis pun, medis jarak jauh itu katanya sudah tidak akan jauh lagi. Dalam hanya beberapa tahun lagi kita akan sudah bisa melakukan operasi jarak jauh, dokternya di negara A, kemudian kita di negara B. Barangkali bagi kita yang menjadi seorang dokter, ini sudah saatnya kita untuk mengupgrade diri kita untuk belajar hal-hal digital juga. Kita akan mulai mempunyai kendaraan-kendaraan otonom, yang artinya kendaraan yang tidak usah disetir lagi, tidak perlu setir lagi. Itu sudah di depan mata, sudah dipraktekkan, hanya memang belum umum saja. Barangkali ini menjadi suatu pertanda buat kita yang mungkin pekerjaannya sebagai supir. Wah, saya mungkin sudah harus mulai mengupgrade diri saya untuk luas, untuk belajar lagi, bahwa nanti pekerjaan supir barangkali sudah tidak ada lagi, barangkali. Internet via satelit tidak akan memaksa lagi kita bekerja di perkotaan. Bahkan di tengah tempat terpencil pun kita bisa bekerja. Mobil-mobil listrik yang marak baru permulaan saja. Karena sebentar lagi sudah ada sebuah baterai yang sudah ditemukan yang tidak perlu dicas lagi. Kita mungkin akan bersama-sama naik kendaraan dari Bali sampai Jakarta, kemudian balik lagi tanpa perlu dicas sama sekali dan baterainya sangat kecil. Mungkin saatnya kita tidak perlu lagi investasi besar-besaran pada kendaraan-kendaraan berbahan baku bensin atau solar sekarang, barangkali. Dan juga artinya dengan adanya baterai itu, kita juga mungkin akan bisa menerangi rumah kita, usaha kita dengan sebuah baterai saja. Kemudian mata uang digital katanya sebentar lagi akan menjadi mainstream. Bahwa semua kita tidak akan lagi membawa uang kertas lagi, karena semua akan digital. Barangkali pabrik dompet akan punah, mungkin saja. Apapun itu, bukankah kita semua hidup di dalam sebuah zaman yang memang serba tidak tentu, tapi juga zaman yang sangat menarik. Perubahan yang cepat sekali, tapi sangat menarik dan begitu banyak peluang di hadapan kita. Bagaimana kita bisa bertahan dalam hal ini sebagai anak-anak Allah? Bagaimana kita bisa mengambil keuntungan dari hal ini? Akan begitu banyak tantangan, tapi juga banyak peluang sekali lagi. Kita tidak bisa menghampirinya dengan pola yang lama, pola berpikir lama, pola yang kaku, dengan kantong lama, apalagi dengan sikap sok tahu, sok benar seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yohanes. Sebuah perubahan besar, disrupsi yang lebih besar yang kita sebagai anak Tuhan harus siap. Bukan hanya sebagai soft skill-nya atau hard skill-nya, tapi juga adalah dari hal rohani, keutamaan-keutamaan Injili yang supaya kita siap untuk menghadapinya. Sebagai contoh, gereja sendiri pun tidak diam. Sebagai sebuah dokumen gereja membahas dengan judul yang sama, anggur baru, kantong baru, bahkan institusi religius hidup bakti pun sudah memikirkan ini. Dikatakan dalam dokumen itu bahwa budaya ini berubah begitu cepat, dan kita tidak bisa menanggapinya dengan cara-cara yang biasa untuk melakukan penginjilan dan hidup bakti. Tapi dibutuhkan sebuah kesetiaan, kerendahan hati, dan kesetiaan pada roh. Demikian dikatakan dalam dokumen gereja tersebut. Supaya kita bisa menghubungkannya dengan kondisi kerja dan keadaan kita sekarang, saya akan memberi sebuah contoh. Kita bisa bercermin pada contoh klasik yang sering sekali kita dengar dalam pendidikan bisnis, yaitu Kodak dan Fuji ya. Begitu pentingnya sebenarnya kerendahan hati, mendengar, kepekaan, dan sikap adaptif di dalam pekerjaan. Kodak dan Fuji kedua-duanya adalah penghasil kamera yang terbesar waktu zaman 90-an. Kodak adalah pemimpinnya di tahun 90-an. Mereka punya kamera manual yang sangat luar biasa dengan film seluloidnya. Kita ingat dulu kalau kita motret tidak dengan HP atau dengan kamera digital, tapi kita harus beli film, kemudian kita masukkan. Kodak adalah pemimpinnya. Dan tapi Kodak pula adalah sebuah perintis kamera digital sebetulnya. Tetapi Kodak gagal untuk mendengar begitu banyak permintaan untuk beralih pada digital. Mereka itu sangat kaku dan tidak peka. Mereka keras kepala. Pokoknya saya akan produksi kamera manual bahkan yang lebih mahal, yang lebih bagus. Selalu mereka berpatokan sama itu. Dan akhirnya mereka gagal untuk mengikuti tren dan mereka bangkrut di tahun 2000-an.
Apa yang dilakukan Fuji justru berbeda 180 derajat. Sampai sekarang mereka masih bertahan karena mereka selalu sangat adaptif dan lentur mengantisipasi hal-hal yang baru yang datang di kemudian hari. Itu adalah sebuah contoh yang sangat menarik. Saya sendiri pun, kebetulan saya seorang arsitek, saya ini sebetulnya cukup selalu ingin tahu, karena mungkin latar belakang saya sebagai arsitek, saya selalu ingin belajar. Tapi saya harus mengakui juga, kadang-kadang dengan banyaknya perubahan ini, saya tidak sanggup menangkap itu, dan saya tidak cukup rendah hati untuk melihat hal-hal yang baru yang muncul, yang barangkali mungkin sangat inspiratif untuk pekerjaan-pekerjaan kita. Contohnya saya waktu berapa tahun lalu, saya sangat sok tahu untuk menghampiri sebuah program yang orang-orang muda semua tahu, yaitu TikTok. Saya install TikTok karena saya pengen tahu. Kemudian saya mulai lihat, apa ya isinya? Kok anak-anak muda ini pada jogetan semua? Apa sih sebenarnya ini program ini? Lalu kemudian saya lupakan begitu, saya delete saja. Tapi akhirnya beberapa tahun belakangan ini saya mulai melihat, kok orang-orang pada mulai melakukan pewartaan ya di TikTok ya. Ternyata gereja mulai memakai, beberapa anak muda memakai TikTok sebagai arena pewartaan. Saya mulai install, kemudian saya install lagi karena saya ingin melihat. Dan saya melihat begitu banyak perubahan. Ternyata benar, justru di situ adalah sebetulnya kalau kita peka, disitulah justru ladang kita pewartaan. Dan tapi yang sangat mengagetkan saya adalah justru di sana mulai tumbuh banyak sekali bisnis-bisnis berinvestasi untuk melakukan marketing dan juga sales di sana justru. Misalnya sebagai contoh, banyak toko-toko HP kalau Anda lihat sangat-sangat terbantu penjualannya karena hanya dengan menyewa orang yang pandai berjoget. Dia joget, orang yang sangat ganteng atau sangat cantik, kemudian dia joget sambil jualan handphone. Justru itu sangat menarik hati orang-orang muda sekarang. Juga di dalam hal-hal pewartaan. Kita juga melihat banyak orang-orang coaching bisnis dan lain-lain mulai memakai TikTok karena mereka tahu bahwa inilah peluang pasar yang ada. Saya terlalu keras kepala. Saya harus akui saya harus terlalu keras kepala dalam hal itu. Barangkali kita juga kadang-kadang karena sangat kaku, kurang adaptif dan kurang luas melihat perubahan-perubahan. Bapak, Ibu, dan teman-teman saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Era pandemi, era perubahan ini adalah saat yang tepat menurut saya untuk memeriksa dan mempraktekkan keutamaan-keutamaan Kristiani kita, yaitu kesetiaan di dalam roh. Hari ini saat-saat yang tepat kita melatih humbleness kita, yaitu kerendahan hati kita, mau mendengarkan lebih banyak orang dari orang-orang sekitar, bahkan mungkin orang-orang yang lebih muda, bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita yang tidak berpengalaman. Kita harus berlatih untuk membuang sikap sok tahu kita. Misalnya contohnya, membuang sikap sok tahu saya terhadap si TikTok tadi, atau membuang sikap kakunya Kodak tadi yang menyebabkan mereka gagal untuk berubah. Barangkali dengan kita melatih kerendahan hati dan sikap luwes, sikap mudah beradaptasi, kita juga akan melihat banyak pembaharan-pembaharan baru dalam pekerjaan dan usaha kita yang tidak kita bayangkan sebelumnya. Kita juga bisa melatih keutamaan kita memiliki kantong hati yang selalu baru, seperti yang diminta Yesus untuk firman-Nya agar bisa bertumbuh, lentur untuk bisa mengikuti hal-hal yang baru, entah dalam pekerjaan kita, bahkan mungkin dalam pelayanan-pelayanan kita. Semoga dengan keutamaan ini, ketika hal baru datang, kita cukup peka untuk mendengar, beradaptasi, dan bertumbuh, bukan hanya pada rohani kita, tapi juga pada bidang-bidang pekerjaan dan usaha kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari saya tutup renungan singkat kita pada hari ini dengan sebuah doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini, bahwa kami harus memiliki kantong hati yang baru agar firman-Mu dapat tumbuh. Curahkanlah Roh-Mu Tuhan ke dalam hati kami, agar kami memiliki kantong hati yang selalu peka dan juga selalu mudah beradaptasi, terutama ketika kami mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu sungguh hidup di dalam diri kami. Bantulah kami juga Tuhan dengan curahan Roh Kudus-Mu, agar di dalam pekerjaan-pekerjaan kami pun kami mampu untuk mendengarkan dengan rendah hati apapun hal-hal baru yang ada di sekitar kami, melalui orang-orang di sekitar kami, melalui hal-hal yang baru, dan sehingga kami juga mampu menjadi orang-orang yang berhasil di dalam pekerjaan dan juga di dalam bisnis kami semuanya ini ya Bapa, kami haturkan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami.
Amin. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kami mengucap syukur padamu Bapa untuk taburan firman-Mu. Sungguh boleh menguatkan kami, memberikan kami semangat yang baru, memberikan kami harapan yang baru di dalam Engkau. Bila benar-benar firman-Mu ini menjadi pelita bagi kami, untuk kami boleh melangkah dalam hari-hari kami, di dalam kuasa Tuhan, di dalam kebenaran Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah setiap waktu kami, pekerjaan kami, keluarga kami, hari ini pun semuanya. Bila kami mau persembahkan di dalam satu nama yang penuh kuasa, Tuhan kami Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup sekarang dan untuk selama-lamanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus. Mari nyatakan syukur kita. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Dengan segenap hati kami mau bersyukur padamu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Ku beri syukur hanya bagimu. Kami beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang sudah bersama-sama boleh berdoa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Jangan lupa bahwa acara dan program ini Sapaan Rohani BPN dapat diikuti setiap hari Kamis dan hari Sabtu pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, Kamis dan Sabtu pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati.